Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua selalu diberi kesehatan ya. Baik, Ibu minta kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu ingin mengabsen terlebih dahulu. Di sini apakah ada yang sakit, izin atau alfa? Hadir semua 30 siswa. Baik. Oke, hadir semua ya. Nah, sebelum Ibu ingin memulai pembelajaran hari ini, Ibu ingin flashback nih ke materi minggu kemarin. Ada yang masih ingat minggu kemarin kita membahas soal apa? Silakan Ani. Betul, minggu kemarin itu kita membahas mengenai pertumbuhan dan perkembangan. Ada yang masih ingat pertumbuhan dan perkembangan itu apa? Silakan Ina. Ya, pertumbuhan itu proses bertambahnya ukuran, sedangkan perkembangan itu proses pendewasaan, proses kematangan pada tumbuhan seperti munculnya buah, munculnya bunga, seperti itu ya. Nah, sebelumnya waktu malam sudah belajar, apakah tahu hari ini kita akan membahas mengenai apa? Ya, hari ini kita akan membahas mengenai metabolisme. Nah, sebelum itu untuk tujuan dari pembelajaran hari ini, yang pertama untuk mengetahui komponen, sifat, cara kerja enzim. Kemudian yang kedua untuk memahami proses katabolisme tentang meliputi respirasi aerob dan anaerob. Yang ketiga, memahami proses anabolisme yang meliputi fotosintesis, kemosintesis, dan sintesis lemak dan protein. Kemudian yang keempat, melakukan percobaan tentang mekanisme kerja enzim, fotosintesis, dan respirasi anaerob seperti fermentasi. Kemudian yang kelima, menyusun laporan hasil percobaan tentang mekanisme kerja enzim, fotosintesis, dan respirasi anaerob atau fermentasi. Nah, nanti untuk poin yang keempat dan kelima itu akan ada penugasan dari Ibu. Hari ini kita akan membahas mengenai metabolisme sel. Ada yang tahu metabolisme itu apa? Ya, berkaitan dengan kerja enzim dan energi. Nah, Ibu ada gambaran nih, ada satu gambar, pasti kalian kenal ini siapa? Ya betul, itu Kevin dan Markus ya, yang bermain botanis. Ya, apa sih hubungannya gambar tersebut dengan materi kita hari ini, yaitu metabolisme? Betul, berkaitan dengan energi, dimana seseorang yang ada di gambar tersebut itu kan sedang berkompetisi ya, pasti mengeluarkan banyak energi untuk berlari, untuk melompat, begitu. Nah, energi tersebut dihasilkan dari proses metabolisme di dalam tubuh. Nah, makanan yang kita makan seperti buah, nasi, dan semuanya akan masuk ke dalam tubuh dan diproses di dalam tubuh, yaitu ada proses metabolisme, proses di mana zat-zat seperti vitamin, lemak, protein yang ada di makanan yang kita makan itu akan diproses pada metabolisme dan akan menghasilkan energi, di mana proses tersebut membutuhkan oksigen dan akan menghasilkan karbon dioksida berupa dari pernapasan dan H2O, yaitu dikeluarkan melalui urin dan keringat. Nah, kemudian yaitu enzim. Enzim itu berfungsi untuk mempercepat reaksi sebagai protein katabolik ya, atau dapat dikatakan juga biokatalisator, yaitu membantu dalam proses reaksi tanpa ikut bereaksi. Nah, enzim ini terdapat dua komponen ya. Yang pertama itu ada enzim sederhana, yaitu protein, dan ada enzim yang kompleks. Enzim kompleks ini dibagi menjadi dua lagi, ada komponen protein dan komponen non-protein, dimana keduanya itu berbeda. Kalau yang non-protein ini nanti akan dibagi lagi, ada koenzim dan kofaktor. Kalau koenzim ini seperti vitamin, kemudian kalau kofaktor ini
zat yang bersifat senyawa logam seperti Mn, Zn, dan lain sebagainya. Nah, sifat dari enzim. Sifat enzim ini memiliki sifat yang pertama itu dipengaruhi oleh suhu dan pH, di mana pada saat suhunya itu tinggi maka akan mengalami denaturasi. Nah, sedangkan pada suhu yang rendah itu akan mengalami non-aktif. Kemudian yang kedua itu bekerja secara spesifik, yaitu hanya pada satu substrat. Nah, yang ketiga bekerja secara bolak-balik. Yang keempat dipengaruhi oleh dalam jumlah diproduksi dalam jumlah yang sedikit. Yang kelima dapat bereaksi pada substrat yang asam maupun yang basah. Nah, kemudian teori tentang cara kerja enzim itu dibagi menjadi ada dua teori ya yang mengenai cara kerja enzim. Yang pertama itu teori lock and key atau teori gembok dan kunci, di mana kerja enzim itu seperti gembok dan kunci yang saling klop gitu ya. Kemudian yang kedua itu ada teori ketetapan induksi, di mana si enzim ini akan berubah bentuknya menyesuai dengan bentuk si substrat tersebut. Ya. Kemudian faktor yang mempengaruhi kerja enzim, yang pertama yaitu ada suhu dan pH, yang kedua ada konsentrasi enzim, konsentrasi substrat, yang keempat ada zat penggiat atau aktivator, yaitu zat yang mempercepat reaksi, yang kemudian yang kelima ada zat penghambat atau inhibitor, yaitu zat yang menghambat proses reaksi. Ada dua jenis, yaitu ada inhibitor kompetitif yang proses penghambatan itu berkompetisi dengan enzim untuk dapat berhubungan dengan substrat, dan non kompetitif dan yang kedua non kompetitif. Nah, non kompetitif ini bersifat tidak kompetitif atau pada enzimnya itu akan ditempeli oleh inhibitor yang akan mengubah bentuk enzim sehingga tidak bisa berikatan dengan si substrat. Nah, baik. Kemudian kita akan membahas mengenai katabolisme dan anabolisme. Sebelumnya kita sudah singgung ya. Yang tahu katabolisme dan anabolisme itu apa? Ya, silakan. Ya, betul. Katabolisme dan anabolisme itu saling berbalik ya artinya. Kalau katabolisme itu proses penguraian senyawa yang kompleks menjadi senyawa sederhana, atau reaksi eksergonik ya, karena menghasilkan energi. Itu sedangkan pada anabolisme itu kebalikannya, yaitu proses penyusunan senyawa kompleks dari senyawa yang sederhana yang membutuhkan energi bebas dari lingkungan. Yang pertama kita akan membahas katabolisme. Katabolisme ini katabolisme karbohidrat, kemudian katabolisme lemak dan protein. Nah, pada katabolisme karbohidrat ini dibagi lagi, ada aerob dan anaerob. Kalau aerob itu yang membutuhkan oksigen ya. Kalau yang anaerob itu tidak membutuhkan oksigen. Nah, yang aerob ini itu masuk ke dalam melalui siklus Krebs prosesnya. Ya, di sini ada gambar dari dua proses, aerob dan anaerob. Di sini ada siklus masuk ke siklus Krebs kalau yang aerob, sedangkan yang anaerob ini contohnya itu ada fermentasi karena tidak membutuhkan oksigen. Nah, pada katabolisme lemak dan protein, di mana pada katabolisme lemak ini dibantu oleh enzim lipase, kemudian akan dilanjutkan pada gambar tersebut. Nah, itu prosesnya. Sedangkan pada katabolisme protein dibantu oleh enzim protease dan peptidase. Kemudian akan terbentuklah asam amino. Kemudian anabolisme itu proses penyusunan senyawa kompleks dari senyawa yang sederhana yang membutuhkan energi bebas dari lingkungan. Nah, contoh dari anabolisme itu ada fotosintesis, kemosintesis, dan sintesis lemak dan protein. Pada
fotosintesis. Fotosintesis ini ada dua, ada reaksi terang dan reaksi gelap. Reaksi terang itu pasti membutuhkan cahaya matahari ya. Nah, reaksinya ini terjadi di membran tilakoid. Reaksinya menghasilkan ATP dan NADPH2. Sedangkan pada reaksi gelap ini terjadi tanpa adanya sinar matahari. Yang terjadi di stomata dan ada 3 tahap, dibagi menjadi 3 tahap, ada fiksasi, reduksi, dan regenerasi. Nah, gambar prosesnya bisa kalian lihat di papan. Kemudian kemosintesis, berarti itu ada hubungannya dengan kimia ya, dimana proses penyusunan bahan organik dari H2O dan CO2 menggunakan energi kimia. Misalnya bakteri nitrifikasi, belerang, dan lain sebagainya. Di sini ada gambaran dari proses kemosintesis. Kemudian Ibu minta kepada kalian untuk membentuk 4 kelompok. Silakan. Untuk kelompok 1 dan 2 akan mereview video anaerob, proses respirasi aerob dan anaerob, sedangkan pada kelompok 3 dan 4 akan mereview video mengenai fotosintesis, reaksi terang dan gelap. Ibu beri waktu 15 menit, cukup? 15 menit ya. Krebs cycle and electron transport chain yang dinamakan membran tilakoid. Sudah? Baik, kepada kelompok 1 silakan untuk mempresentasikan hasilnya. Untuk teman-temannya boleh ya untuk bertanya atau memberi masukan. Oke, silakan dijawab pertanyaan dari temannya. Oke, udah semua ya, ini kelompok sudah maju semua. Ibu ada penugasan lagi untuk tugas evaluasi hasil pembelajaran, dikerjakan secara berkelompok. Boleh nanti dikumpulkannya minggu depan ya. Ibu ada kertas untuk pengisiannya, nanti kalian isi di sini. Silakan kelompoknya untuk memberikan. Nanti di situ kalian isi poin-poinnya. Kemudian nanti minggu depan boleh kumpulkan lagi. Nah, Ibu juga ada penugasan nih, project untuk 2 minggu yang akan datang. Ibu akan memberi penugasan lagi yang mengenai melakukan percobaan proses kerja enzim, fotosintesis, dan reaksi anaerob atau fermentasi ya. Ibu ada contoh satu mengenai format, contohnya itu dari fermentasi. Kalian juga boleh dari fermentasi, seperti fermentasi pembuatan yogurt atau lain sebagainya. Nah, tugasnya itu kalian memvideokan proses pembuatan dari proyek tersebut. Nah, kalian buat juga laporannya ya. Laporannya mengenai hasil percobaan yang telah dilakukan. Formatnya sudah Ibu berikan. Kalian silakan untuk mengikuti format tersebut. Nah, nanti untuk minggu depan, 2 minggu yang akan datang, dipresentasikan hasilnya. Untuk tugasnya dikumpulkan melalui Google Classroom, dan link YouTube-nya juga dikirim di Google Classroom. Oke, apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai pembelajaran hari ini dan penugasannya? Tidak ada. Baik, Ibu minta apakah ada yang bersedia untuk menyimpulkan hasil pembelajaran hari ini? Yang bisa menyimpulkan, Ibu memberikan nilai tambahan. Silakan Ani. Baik, betul sekali ya. Apa yang telah disebutkan oleh Ani, bahwa metabolisme itu dibagi menjadi 2, ada katabolisme dan anabolisme ya. Nah, proses metabolisme juga dibantu oleh kerja enzim, di mana enzim ini sebagai biokatalisator itu yang membantu proses reaksi tanpa ikut bereaksi. Nah, katabolisme ini yaitu proses penguraian senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana, sedangkan anabolisme ini proses penyusunan senyawa kompleks dari senyawa yang sederhana ya. Kalau katabolisme ini ada katabolisme karbohidrat, contohnya ada anaerob dan aerob. Kemudian ada juga katabolisme lemak dan protein. Kalau anabolisme ini ada fotosintesis, kemosintesis, dan sintesis lemak dan protein ya, betul. Baik, untuk pembelajaran hari ini mungkin cukup sekian ya. Kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Cukup sekian dari Ibu. Semangat terus belajarnya ya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.